terkait dengan video Gus Miftah dengan bakul es itu di Magelang. Ketepatan saya ada di samping beliau, hadir di majelisnya. Saya waktu itu melihat itu spontan, bagian dari komunikasi Gus Miftah dengan bakul, dengan jamaah, ya guyonan biasa. Toh Gus Miftah juga sering borong bakul-bakul es seperti itu, melarisi jajanan-jajanan punya jamaahnya. Jadi itu ya wajar-wajar saja. Jadi tolong jangan dipotong videonya, atau sekali-kali jenengan datang di majelisnya agar bisa melihat secara utuh kedekatan Gus Miftah dengan jamaahnya. Jadi sebenarnya memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu seperti itu. Jadi kalau saya mau menyalahkan juga bukan kapasitas saya, karena memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu dari dulu tuh seperti itu. Karena beliau banyak merangkul anak-anak kalangan yang kurang baik dirangkul. Jadi metode dakwahnya beliau seperti itu. Satu lagi, beliau tuh kalau memberi kalimat-kalimat seperti itu tuh kalimat-kalimat spontan. Jadi bukan kalimat yang disengaja. Toh kalaupun beliau seperti itu, emang makanannya, minumannya semua diborong sama Gus Miftah. Emang Gus Miftah tuh udah biasa kayak gitu. Jadi susah. Besok-besok kalau ngeliat videonya yang full, oke bos, jangan marah. Oke guys ya, jadi dua orang yang berkomentar membenarkan tindakan atau ucapan dari Gus Miftah. Mereka ini juga hadir ya pada saat Gus Miftah memberikan dakwah. Lalu kemudian dia ngatain bapak penjual ST dengan sebutan goblok ya. Nah mereka ini yang ikut menertawakan. Bahkan yang satu lagi ya, Ustadz yang awal video tadi, dia tertawa yang paling terbahak-bahak. Bagi dia itu adalah sesuatu yang sangat lucu, sangat menghibur bagi dirinya ya. Tanpa disadari, tertawaan mereka itulah yang menimbulkan kemarahan rakyat Indonesia. Jadi kalau kalian ustadz yang benar ya, seharusnya kalian menyampaikan permohonan maaf dan kalian harus mengakui secara jujur bahwa apa yang dikatakan oleh Gus Miftah itu tidak boleh dibenarkan dengan alasan apapun juga ya. Kalau salah ya salah, jangan salah jadi benar. Nah sekarang kalau misalnya nih ya ada orang lain tiba-tiba ngatain kalian berdua nih, salah satu di antara kalian berdua ngatain goblok lu ya di hadapan banyak orang. Apakah kalian merasa bahwa oh ini kalimat guyonan? Kalian masih merasa seperti itu? Kan tidak ya. Jadi jangan membenarkan apa yang salah. Sesuatu yang salah, yang keliru itu harus diakui dan sampaikan permintaan maaf. Ini kok kalian malah merasa benar ya. Oke guys, ini ada komentar dari netizen yang sangat pedas tentunya untuk orang-orang Gus Miftah yang ikut menertawakan bapak penjual ST, namun mereka merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Miftah itu benar. Kita saksikan dulu berikut ini. Jadi sebenarnya memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu seperti itu. Jadi idolanya siapa tadi? Hayo ngaku rendah sekali kalian mengidolakan sosok seperti mereka ini. Biasa kalau habis blunder kayak gitu tuh membuat klarifikasi dan alasan-alasan yang tidak jelas dan malah jadi pembenaran bagi mereka. Bilang gaya dakwah, gaya dakwah emang bilangnya penjual es goblok, otaknya di mana? Silahkan ukti fansnya beliau ini serang akun saya dan tunjukkan kebodohan kalian dengan memuja orang-orang seperti mereka. Jadi sebenarnya memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu seperti itu. Jadi kalau saya mau menyalahkan juga bukan kapasitas saya. Zaidan, alasan dakwah itu nggak masuk akal kalau dijadikan pembelaan untuk melontarkan kalimat-kalimat semacam itu. Dilontarkan kalimat semacam itu ke pedagang. Coba, kepada pedagang dikatain dengan kalimat semacam itu, masuk akal nggak kira-kira? Hanya karena Gus Miftah itu mampu memborong dagangan orang, bukan berarti juga kalimat itu pantas untuk dilontarkan kepada pedagang. Sudahlah, alasan guyon-guyon itu udah nggak masuk akal. Kau mengatakan, oh tidak mampu menyalahkan karena tidak ada kapasitas, tidak berkapasitas, dan lain sebagainya.
Tapi kok ikutan ketawa? Ketawa, bisa kau ketawa. Astagfirullah. Kelet, pokoknya dikelet. Lotok. Nggak bisa edak, tapi payang lotoknya man. Enggak. Hah? Gampang. Gampang. Nah. Opo kus-kus dancuk iki. Tahan malu. Sobek pas muka, coba ya sobek. Kalau tulisannya biarlah. Kalau bisa mukanya itu buang jauh-jauh itu. Aduh. Iya. Aku suka geramu, cuma tidak bicaramu. Ah, betul. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Ah, itu. Lotok. Watak. Kau. Oke guys ya, ada beberapa video yang seperti ini di mana gambar Gus Miftah yang ada di belakang truk atau di bokong truk ini itu gambarnya dicopotin oleh pemilik mobilnya ya. Nah, ini menandakan bahwa orang-orang kecil ya, masyarakat Indonesia merasa tersinggung meskipun itu disampaikan kepada pedagang atau penjual es ya, tetapi kita rakyat Indonesia terutama rakyat kecil, apalagi mereka yang mengidolakan Gus Miftah juga merasa tersinggung dan marah ya, sehingga akhirnya mereka melakukan aksi yang seperti ini. Gambar Gus Miftah yang mereka idolakan, mereka jadikan pajangan di mobil-mobil mereka, kini dicopot, dirobek ya, dilepaskan. Jadi menjadi introspeksi, menjadi evaluasi besar-besaran, menjadi pertobatan khusus di dalam diri dari seorang Gus Miftah. Dulu pas kasus kutu pertama kali mencuat ya, Gus Miftah itu adalah salah satu orang yang paling koar-koar, yang paling mengutuk aku. Aku adalah manusia yang paling nggak bagus lah. Aku sempat yang paling sedih ya, aku sampai kayak netesin air mata, dia marah banget di medsos soal aku ya. Tapi walaupun aku tuh dikutuk hampir banyak masyarakat, tapi aku nggak pernah ya menghina orang yang nggak punya. Apalagi kayak penjual teh, apa segala macam. Apalagi bapakku dulu waktu aku sekolah pernah jual ceker ayam loh, ceker ayam beneran. Jadi ya ayam juga, cekernya juga, jual sayur. Terus temanku sekolah itu suka ngatain bapakku gitu kan, kayak yang anak penjual sayur, penjual ceker. Di situ tuh aku langsung bukannya apa ya, aku langsung kayak merasa kecil hati dikata-katain, karena bukan sedih untuk aku dikatain, tapi kalau yang namanya menyangkut orang tua. Nah, aku tuh tidak membayangkan kalau penjual teh tadi tuh bapakku. Gob, dikatain gob, terus ya ampun di banyak orang. Kayak apa? Nah, makanya habis ngatain aku, coba dia juga memberikan contoh ternyata nggak baik, yang artinya setiap manusia itu nggak bisa dijudge. Dia habis ngatain aku sampai aku di penjara, dia juga ngatain kata-kata yang sadis, ternyata nggak lebih baik juga kan gitu. Makanya teman-teman, kadang-kadang kita tuh tidak bisa ngata-ngatain orang terlalu berlebih. Nggak lama itu juga mendapatkan hal yang sama. Tapi kalau untuk menghina, aku paling benci sama orang yang menghina pekerjaan. Bayangin loh, itu tuh sampai dibilang kan tadi, kalau misalnya nggak laku lah apa. Ya kalau misalnya ngomong kayak gitu, dia kan ibaratnya seorang pemuka agama, belilah semua tehnya. Aku aja kalau lihat orang di jalan ya, walaupun aku nggak suka makanan yang aku beli, aku kasih orang, jangan sampai dia itu nggak makan gitu. Dia pemuka agama harus mencontohkan yang baik gitu. Makanya pas aku lihat dia viral, nah dia merasakan apa yang aku rasakan tuh gimana. Tapi serendah-rendahnya aku tidak pernah merendahkan orang, tidak pernah menghina jabatan orang, tidak pernah ngata-ngatain. Aku tuh paling anti ya. Aku aja kalau punya temen ya, sampai main ke tempat aku ya di apartemen gitu kan, terus dia bilang itu babu kamu, maaf kata orang itu langsung kuusir dari rumahku. Dia tidak pernah jadi babu aku, dia adalah keluarga aku. Ya itulah yang aku mau cerita hari ini. Dan ingat loh, kita tuh tidak pernah tahu. Aku pernah pernah baca suatu cerita, baca suatu cerita nih. Waktu itu di mana ya, lupa sih. Jadi ada cewek cantik banget gitu kan, ada tukang becak itu naksir dia gitu. Terus habis itu dia bilang, lu cuman tukang becak gitu. Nggak lama pas dia nikah, suaminya mungkin kaya ya, tiba-tiba jatuh miskin, jadi tukang becak juga. Jadi gini loh, ketika orang bekerja ya, penjual teh, penggali paret ataupun apa, di dalam pekerjaannya itu ada nyawa yang tersambung, misalnya anaknya, istrinya. Jadi kita nggak boleh loh menghina
Dan siapa sih yang mau miskin? Namanya orang hidup kan dia diuji lagi nggak punya, kita diuji punya. Namanya orang hidup itu kan kita selalu berputar gitu loh. Jadi itu bukan maunya dia nggak punya juga, dan yang kita punya juga kita jangan menghina dia. Sedangkan apapun itu titipan Tuhan tuh bisa memiskinkan loh siapapun jadi nol gitu. Jadi kalaupun kita punya ya jangan menghina orang. Kalau misalnya kita tidak bisa membuat bahagia orang ya jangan buat sedih kayak gitu. Jadi aku tuh bener loh kayak yang netizen air mata nggak bayangin kalau itu bapakku yang digituin. Gus, lu ceramah pakai kacamata gelap lu. Kayak Om Deddy mau podcast, tau gak lu? Kacamata lu kegelapan, jadi nggak kelihatan tuh harga diri orang. Tapi Gus ini maksudnya ngelawak guys, ya. Nggak usah dihujat, jangan dihujat. Ketawain aja sambil nyawa ninja. Tebas deh diem-diem, gitu. Nggak usah dihujat, capek. Itu juga temennya sebelahnya ngakak banget ngakak. Emang lucu banget ya Pak? Iya. Buset, bye-bye rahang lu nyangkut. Ntar mangap mulu lu kayak logo Hokben, mau? Jangan. Tapi BTW nih Pak Gus nih, ngomong gobloknya lancar ya, kayak orang habis minum Yakult. Lancar banget gitu. Kayak yang sering ngolok-ngolok orang, kayak yang sering menghina orang yang dibalut dengan kata bercanda gitu. Sering ya Pak? Jangan gitu apa? Katanya kalau orang begitu ntar meninggalnya dikubur pakai Play-Doh. Mau? Saya mah nggak mau. Udah Bapak mending pulang dah. Pulang sana. Ngumpet di samping hordeng. Bikin malu keluarga. Matur nuwun Kang Son. Kang Riki. Kalau kan milih jumroh ke ngomong apa jumroh ke apa? Sing kok mangat kowe bojomu maratuamu. Betul lah gue. Mantap ya. Kita kan milih dengan orang-orang itu yang mengumrohkan apa milih sama abah, jawabannya sama. Wah, Son Haji, Buson, Morotua, anak itu. Yang jelas saya terima kasih sama netizen. Gara-gara netizen viral, saya dapat hikmahnya. Hikmah saya apa? Saya bisa belajar lebih introspeksi. Saya lebih banyak belajar, lebih banyak berhati-hati. Hikmahnya untuk Pak Son jelas, akhirnya beliau dikenal orang. Kemudian Allah memberikan banyak kemudahan dan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, begitu saja. Dan sekali lagi apa terima kasih dan tetap apa minta dimaafkan. Jangan sampai besok apa di akhirat dihisab gara-gara kamu nggak maafin. Di posting viral malah videonya nggak ngerti kalau itu nggak tahu. Tahunya kejadian ini gara-gara dikasih tautan. Oke guys ya, ada hikmah di balik viralnya pedagang penjual es teh ini. Setelah kejadian itu guys ya, dia kemudian didatangi selain Gus Miftah orang-orang seperti salah satunya seperti Willy Salim ya, dan juga masih banyak yang lain, dan juga mendapatkan reaksi dari orang-orang yang punya duit guys ya. Banyak yang menanyakan keberadaan bapak ini untuk diberikan duit, lalu ada yang berlomba-lomba ingin mengumrohkan bapak ini. Tapi sekarang Gus Miftah demi menebus rasa bersalahnya, dia kemudian memberikan pekerjaan baru kepada bapak ini ya. Lalu kemudian bapak ini, istrinya sama anak-anaknya itu mau diumrohkan bersama dengan Gus Miftah guys ya. Wow, sangat-sangat luar biasa. 90, 100, genap ya Pak ya? Iya genap. Wow. Saya tidak menyangka kalau saya tidak akan menyangka. Saya tidak menyangka, tidak mengira kalau saya akan mendapat uang seperti ini. Ini 100 juta guys ya, luar biasa. Bapak orang yang tulus, baik, sayang istri, tanggung jawab sama keluarga, sayang anak. Totalnya ada 100 juta Pak. Alhamdulillah. Mungkin uangnya bisa dipakai 50 juta untuk buka usaha warung. Nah masih ada sisa 50 juta. Anak Bapak berapa? 2. Berarti 20 juta untuk anak ya Pak ya? Ditabung untuk sekolah. Bapak lunasin tuh kakaknya. Jadi sekolah anaknya bisa tenang. Masih ada sisanya 30 juta. Pak udah umroh belum Pak? Nah, ini punya laki yang menawarkan. Gak apa-apa, uangnya dipakai lagi aja Pak buat ditabung. Saya nggak mau Bapak nangis, saya nggak mau Bapak sedih. Bapak loh. Sebaiknya ada pelajarannya juga. Kalau nggak karena video kemarin kenal sama Bapak. Iya. Baik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi orang lain.
Semoga saya bisa bermanfaat buat orang lain. Amin. Sama-sama. Bapak semoga sehat selalu. Ya. Saya tidak bisa menjawab. Nggak apa-apa Pak, tenang Pak. Di luar sana banyak sekali yang sayang sama Bapak. Benar-benar terharu banyak sekali Pak. Pas saya datang langsung dengar ceritanya, Bapak kerja keras, sayang istri, sayang anak. Tenang ya Pak ya. Semoga selamat sampai tujuan. Ya Pak. Semoga selamat sampai tujuan. Kita punya kesimpulan kembali. Ini cuma semuanya titipan dari yang di atas ya Pak ya. Bapak jangan nangis dong Pak, saya. Jadi nggak tega juga lihatnya. Iya. Ya, semoga sama-sama tujuannya kembali. Iya. Saya balik ke Jakarta dulu ya Pak. Saya balik dulu ya Pak. Klarifikasinya Gus Miftah minta maaf. Oke, yang gue pikirkan after ini gitu ya, setelah ini terjadi gitu ya, Gus Miftah akan menghampiri si pedagang esnya, si bapak penjual es itu, ngasih santunan, ngasih uang, ngasih ini, ngasih itu dan segala macam, dan pedagang esnya pasti akan iya aja, nurut-nurut aja, diterima duitnya dan segala macamnya, dimaafkan dan segala macamnya. Tapi kita tidak pernah tahu sakit hatinya seseorang, kecewanya orang itu seperti apa. Di mulut bisa memaafkan, di hati gak ada yang tahu. Dalamnya hati itu nggak ada yang tahu. Dan mungkin setelah ini nama Gus Miftah juga akan bersih gitu aja, akan datang ke podcast ahihi, akan berdakwah lagi, dan tidak menutup kemungkinan untuk Gus Miftah akan mengulangi kesalahan yang sama, tidak menutup kemungkinan ya. Jadi belum tentu pasti terjadi lagi. Semoga Gus Miftah bisa mengambil pelajaran dari hal-hal ini ya, bahkan sampai dinotis sama Bapak Presiden, sampai dinotis juga sama admin Gerindra, sampai dibikin konten sama banyak orang juga ya di media sosial. Itulah manusia. Manusia itu tempatnya dosa, manusia itu tempatnya salah, manusia itu tempatnya hilaf. Dan tanggal sial itu nggak pernah ada di kalender. Tuhan itu maha pengampun, Tuhan itu maha memaafkan gitu ya. Tapi permasalahannya, kita manusia yang melihat tayangan video tersebut, kita yang diolok-olok di situ, belum tentu bisa memaafkan 100% sama seperti Tuhan. Dan bilang apa? Bercanda. Oh iya bercanda. Tapi apakah sesuatu hal pencari nafkah gitu ya, seorang pencari nafkah itu pantas untuk dijadikan bercandaan serta olok-olok, bahkan sampai ditertawakan oleh semua jamaah yang hadir di situ, bahkan ditertawakan oleh pendakwah-pendakwah yang ada di atas panggung tersebut? Jangan selalu berlindung di balik kata bercanda untuk sebuah hinaan. Kita nggak pernah tahu perekonomian orang. Seperti yang gue bilang di VT gue sebelum ini ya, kita nggak pernah tahu, siapa tahu bapak pedagang es itu memang udah jualan dari pagi sampai pagi lagi, sampai malam, sampai kena hujan, panas hujan, dan nggak makan dan segala macam. We never know. Gue pribadi juga bukan orang suci. Gue itu nggak punya intelektual yang tinggi banget gitu, enggak. Gue juga nggak begitu paham tentang agama sedalam itu, tidak. Gue juga gak mau jadi orang munafik. Siapalah gue berani mengomentari seorang Gus Miftah, berani mengomentari seorang pendakwah agama besar, berani mengomentari seorang Gus. Tidak, saya bukan siapa-siapa. Saya tidak pernah berlindung di balik agama. Tapi permasalahannya, apakah seorang pendakwah agama besar gitu ya, itu pantas mengeluarkan kata-kata seperti itu dimanapun, apalagi depan publik, depan halayak ramai? Apakah pantas? Nggak mungkin seorang Gus Miftah, pendakwah besar gitu ya, seorang Gus gitu, tidak menyadari kalau beliau itu akan direkam oleh banyak kamera. Ya mungkin memang Gus Miftah hilaf, atau kelepasan, atau keceplosan. Tapi kita juga nggak pernah tahu apakah ini kali pertama beliau melakukan hal seperti ini, atau sebelum-sebelumnya sudah pernah terjadi. Kita tidak pernah tahu. Tapi semoga dengan adanya hal ini, Gus Miftah bisa lebih berhati-hati lagi dalam berkata-kata, dalam berdakwah. Jangan membawa bercanda istri yang hamil dan segala macam. Kok bisa ditinggal jualan es istri hamil? Ya kan banyak terjadi di mana-mana. Itu juga nggak lucu Gus Miftah. Di sini yang dipermasalahkan itu adab, akhlak, etika, bukan masalah dibeli dagangannya atau apa segala macam. Di sini permasalahannya seorang ayah, seorang bapak-bapak yang berjualan es untuk menafkahi anak istrinya di rumah. Kita nggak tahu, mungkin dia juga nafkahi sepupunya, ponakannya, tantenya, omnya, segala macamnya. Seorang pencari nafkah yang halal, entah apapun itu pekerjaannya, entah dia jualan apapun, entah dia tidak berjualan pun, misalkan pemulung dan segala macam, pengemis, pengamen dan segala macam, itu tidak pantas untuk diolok-olok dan ditertawakan. Kalau memang Gus Miftah tidak mau membeli dagangan tersebut, bisa kan diarahkan kepada jamaah-jamaah, yuk beli dagangan bapaknya atau apa semacam itu. Tapi ya sudah, yang terjadi ya sudah terjadi, tidak bisa diulang lagi, hanya bisa diperbaiki ke depannya. Saya yang hanya menonton video viral tersebut, itu rasanya sakit hatinya tuh nyampe di sini loh. Apalagi bapak pedagang yang dihina, apalagi bapak pedagang yang diolok-olok serta ditertawakan oleh rame orang itu. Semoga hal ini yang terjadi ke Gus Miftah tidak terjadi juga ke kita-kita. Semoga ini juga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua yang menonton gitu ya. Karena kadang hal-hal kayak gini terjadi bukan hanya pelajaran yang diambil oleh sang pelaku, tapi untuk kita juga yang menikmati, yang melihat, yang menonton. Estemu jokera masih yokono didol goblok. Estemu masih banyak kah? Masih, kata si pedagang. Ya sana kamu jual. Nah kenapa harus ada kata kalimat gobloknya gitu. Tapi inilah
hebatnya Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan suasana dan keadaan, membolak-balikkan suasana dan keadaan. Gus Miftah yang awalnya terkenal sebagai bapaknya wong cilik ya, yang sayang sama pedagang kaki lima, pedagang asongan, kalau boleh buat majelis, dagangan orang diborong semua, dibagi-bagikan ke jamaah. Tapi malam itu entah kenapa, apa yang ada di pikiran Gus Miftah, beliau bergurau dan bercanda, tidak membeli, bahkan mengeluarkan kalimat yang kasar, goblok. Goblok itu gak enak didengar guys. Oke, ini sudah terjadi dan Gus Miftah sudah meminta maaf, bahkan sudah berniat untuk mencari bapak tadi, menemui beliau. Jadi nggak mungkin Gus Miftah itu sengaja untuk menghinakan, membuli bapak tadi. Cuman ini yang harus kita pelajari nih hikmahnya nih. Itu harus kita bahas nih. Kenapa sebagian orang tertawa mendengar Gus Miftah bilang goblok itu? Bahkan bukan hanya sekedar tertawa, bahkan ada yang mau guling ke belakang. Ada terbahak-bahak ketawanya. Jemaahnya semua ketawa juga. Yang tidak tertawa cuma si bapak dan seluruh netizen. Kenapa? Karena itu potongan video dan kita nggak connect dengan Gus Miftah waktu itu. Jamaah yang ada di panggung dan di bawah panggung itu ibarat orang nonton konser. Itu Gus Miftah sudah sambung hati dengan mereka sehingga apapun guyonan, bercandaan yang keluar bagi mereka tetap terdengar indah di telinga mereka, sehingga bagi mereka tidak ada masalah kalimat goblok itu. Tapi si bapak nggak connect dengan Gus Miftah. Ya, ibarat main gitar, gitarnya nggak stem ini. Ketika mereka digenjreng sama Gus Miftah, terdengar nggak enak. Sehebat apapun pemain gitar, kalau dia genjreng gitar yang tidak stem, pasti akan terdengar fales, tidak enak. Nah, jadi inilah kenapa sebagian orang tertawa, sebagian orang marah. Ya, kita yang netizen pun tidak connect dengan Gus Miftah karena kita hanya menonton video yang sedikit itu. Coba kalau dari awal sudah bergurau, tentu kalian pun akan ikut tertawa seperti orang-orang di panggung itu. Yang di atas panggung itu kiai-kiai, gus-gus, orang-orang hebat. Dan dalam kasus ini, dalam sinetron ini, sandiwara ini, Masya Allah, ini dunia di panggung sandiwara. Gus Miftah telah memerankan sebagai pemeran antagonis yang telah dihina satu Indonesia. Tapi Alhamdulillah beliau sudah mengakui kesalahan dan minta maaf, introspeksi diri. Dan kita doakan Gus Miftah terus dijaga sama Allah karena jabatannya sekarang berat, ya memikul amanah sebagai utusan presiden, harus hati-hati bicara. Dan si bapak luar biasanya lagi, asbab dibully Gus Miftah, sekarang tak lama lagi insya Allah dia akan jadi miliuner, orang kaya raya deh. Teman saya aja Pak Haji Andre langsung telepon kemarin WhatsApp, dibilang Ustaz, ini saya 10 juta nih, 10 juta untuk bapak penjual es teh, tolong carikan, suruh dihubungi saya transfer sekarang juga. Dan kemudian juga Clara Sinta video call, dan bahkan banyak yang mau berangkatkan umroh. Masya Allah, Masya Allah. Nah, inilah kuasa Allah ya. Di dalam kesusahan, di dalamnya ada kemudahan. Di dalam kehinaan ada kemuliaan. Subhanallah, suka-suka Allah Subhanahu wa taala. Thank you Gus Miftah, terima kasih asbab Gus, rezekinya bapak penjual es teh Allah bukakan. Sangka baik terus, sangka baik terus, insya Allah hati jadi baik. Oke, sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada Allah, insya Allah hidup kita baik, mati kita baik. Oke guys ya, adem sekali kita mendengarkan kata-kata bijak dari Ustadz Dery Sulaiman ini. Tadi Gus Miftah sudah menyampaikan permohonan maaf, dan dia juga bukan hanya menyampaikan permohonan maaf, tapi memberikan atau memberangkatkan umroh bapak yang kemarin dia katain goblok, lalu kemudian dikasih bapak itu pekerjaan baru sebagai salah satu anggota Banser ya. Dan bapak ini juga tadi mendapatkan uang 100 juta dari Willy Salim, dan juga mungkin mendapatkan uang-uang dari ya orang-orang kaya lainnya guys ya. Jadi di sisi lain kita tidak boleh terlalu berlebihan untuk membenci Gus Miftah ya, karena dengan kata goblok itulah bapak ini diangkat derajatnya ya. Terkadang harus melalui cara-cara yang seperti itu juga guys ya. Cara kerja Tuhan memang kita tidak mengerti ya. Siapa yang bisa menyangka ya, bapak penjual ST hanya dengan kalimat goblok dari Gus Miftah mendapatkan 100 juta dari Willy Salim. Itu yang baru kita lihat guys ya dalam konten saya. Mungkin di luar itu dia mendapatkan uang-uang dari orang-orang kaya lainnya ya, diberangkatkan umroh, bukan hanya dia tapi istri dan anak-anaknya juga. Ini sesuatu mukjizat, sesuatu luar biasa, rezeki yang tidak terduga yang diterima oleh bapak penjual ST ya. Mungkin doa-doa beliau selama ini
didengar oleh Yang Maha Kuasa, makanya diberikan rezeki yang tidak terduga, guys. Ya. Oke, semoga kita semua bisa mengambil hikmah, mengambil pembelajaran, lebih berhati-hati dalam berbicara, apalagi di hadapan publik, guys. Ya. Mohon maaf guys apabila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.